Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Yang saya muliakan Ustadz kita, Ustadz untuk memperbaiki cinta kita, Ustadz Restu barakallahu fiik. Beliau datang bersama dengan keluarganya, Masya Allah, untuk mendukung acara ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Ketua Ta'mir Masjid, demikian juga beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya, tenaganya bersama dengan DKM lainnya, takmir lainnya untuk mengadakan acara ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab kita mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Demikian juga yang saya muliakan bapak-bapak saya, ibu-ibu saya, mas-mas, adik-adik, dan tentu di sini ada para alim ulama. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, marilah kita mulai dengan ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuh, senantiasa kita memuji Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu kita, dari keburukan dosa-dosa kita. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Terus terang saya berbahagia untuk kedua kalinya saya bersilaturahim di desa ini, walaupun kemarin sepertinya bukan di masjid ya, tapi di mana? Di MI kayaknya dulu ya. Alhamdulillah saya bisa silaturahim lagi untuk kesekian kalinya. Kalau perkenalan mungkin singkat saja, dari gaya bicara saya saja mungkin berbeda dengan Ustadz Restu ya. Saya bukan orang Jawa, tapi saya saudara Anda Muslim. Saya lahir dan besar di Nusa Tenggara Barat, kemudian pesantren, kemudian melalang buana ke beberapa negara untuk menuntut ilmu, kemudian ya sekarang tinggal di Solo ya. Singkat cerita begitu. Adapun aktivitas saya mungkin sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan kita ke depan semakin bisa sering silaturahim, sering bisa berjumpa dan saling tegur sapa. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat-sangat urgen. Kita berbicara tentang perkara yang akan menumbuhkan iman kita dan akan menyelamatkan iman kita di tengah berbagai badai fitnah akhir zaman. Karena kita berbicara tentang sebuah negeri yang keberkahannya, kata Allah Subhanahu wa taala, menyebar ke seluruh alam, termasuk ke Solo, termasuk ke Karanganyar. Ini maksudnya Karanganyar apa Boy Lali? Karanganyar ya. Baik. Pokoknya keberkahan negeri Syam, kata Allah Subhanahu wa taala, barakna fiha lil alamin. Kami jadikan keberkahannya untuk alam semesta, jamaah sekalian. Nah, kita duduk di sini untuk menjelaskan dan mempertegas tentang keimanan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa indikasi kita ini punya iman, saraf-saraf keimanan kita masih hidup kalau kita peduli dengan derita yang dialami oleh umat Islam. Kalau kita tidak peduli, berarti saraf-saraf iman kita ini sudah mati, jamaah sekalian. Ibarat anggota badan tubuh kita, kalau seandainya sarafnya masih hidup, maka kita akan merasakan sakit. Kita akan merasakan kalau tertusuk duri rasanya sakit. Tapi kalau seandainya saraf-sarafnya sudah mati, kena knalpot pun tidak terasa. Nah, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita iman yang insya Allah sehat, karena kita datang ke sini sebagai bukti bahwa kita peduli dengan saudara-saudara kita yang tengah menderita, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin pertama nanti saya akan menjelaskan beberapa keyword, kata kunci,
supaya kita bisa memahami pembahasan terkait masalah Palestina. Kemudian yang kedua, saya akan berbicara tentang why, limada, kenapa kita berbicara Palestina. Toh di negeri kita banyak juga kok orang-orang yang menderita. Tetangga kita mungkin dia setiap hari ngeluh tidak mampu bayar SPP misalkan begitu ya. Tapi kenapa kita berbicara Palestina? Kemudian yang terakhir adalah apa? Bagaimana sebenarnya Palestina di masa yang akan datang, terutama di akhir zaman. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat peta di atas. Ya, kita akan berbicara kata kunci pertama, yaitu Palestina, kemudian negeri Syam. Negeri apa Bapak-bapak? Negeri Syam. Negeri apa Ibu-ibu? Negeri Syam. Negeri Syam itu negeri yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai negeri yang sangat berbarokah. Beliau pernah berdoa sebanyak 3 kali agar Allah memberkahi kita lewat perantaraan negeri Syam. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi Syamina, lewat perantaraan negeri Syam kami. Ya Allah berkahi negeri Syam kami, berkahi kami juga ya Allah. Berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Syam kami. 3 kali Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi negeri Syam. Para sahabat terheran-heran dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa sampai Anda mendoakan 3 kali keberkahan negeri Syam? Jarang-jarang Anda itu mendoakan keberkahan bagi sebuah tempat sebanyak 3 kali sebagaimana engkau doakan keberkahan bagi negeri Syam ini. Apa jawaban Nabi? Beliau bersabda, tilka malaikatullah basitu ajnihatiha 'alaiha. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas bumi Syam. Jadi para malaikat itu punya sayap ibu-ibu, ya. Cuma kita nggak bisa melihatnya. Majelis ilmu seperti ini dinaungi oleh para malaikat dengan sayapnya. Ya wahafatsumul malaika. Kata Rasulullah SAW, majelis taklim yang kita hadiri sebagaimana malam ini dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Nah, di antara tempat yang dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya yaitu negeri Syam. Cuma kalau kita buka peta hari ini, kita tidak akan menemukan sebuah negeri yang bernama Syam. Anda cari di Google pun gak ketemu. Kalaupun ketemu paling wilayah Damaskus, ibu kota Suriah. Ya, Anda cari negeri Syam, nggak ketemu jamaah sekalian. Nah sekarang negeri Syam itu hilang kemana Ustadz? Ya jangan-jangan gara-gara investasi hilang itu negeri Syam. Nggak, ini bukan gara-gara investasi ya. Berbeda dengan Pulau Rempang ya. Baik jamaah sekalian, negeri Syam ini berada di sebuah wilayah yang itu ada warna merahnya itu jamaah sekalian, yang berbatasan dengan bagian atas wilayah yang dikenal dengan Anadolu ataupun dalam bahasa sejarah namanya Anatolia. Anatolia hari ini adalah wilayah Turki, negara Turki jemaah sekalian. Kemudian bagian berikutnya dibatasi oleh sebuah negara yang dikenal dengan Biladur Rafidain, atau zaman dulu dikenal dengan Babilonia. Kalau zaman sekarang namanya Irak. Nah ini jemaah sekalian. Kemudian bagian bawahnya berbatasan dengan Al-Jazirah Al-Arabiyah, yaitu negeri-negeri Arab. Ada Saudi, ada Yaman, ada Oman, kemudian ada Qatar dan lain sebagainya. Nah ini jemaah sekalian. Kemudian sebelah sananya ya itu ada sebuah negeri yang kita sebut dengan Misr ataupun Mesir. Negerinya Firaun pada zaman dulu. Negeri tempat Nabi Musa mendakwahi Firaun. Nah di tengah-tengah 4 wilayah ini ada sebuah peta kuno namanya wilayah Syam. Wilayah Syam jemaah sekalian. Nah mungkin Anda bertanya, Ustaz sekarang kemana wilayah Syam? Jadi ceritanya dulu ibu-ibu ketika perang dunia pertama, Turki yang dulu menjadi khalifah yang menguasai berbagai macam wilayah, kekuasaannya sampai Senegal, sampai daerah Hungaria ya yang sekarang masuk negara Eropa. Itu kekuasaan kekhilafan Turki pada zaman dulu. Turki ini pada perang dunia pertama berkolaborasi dengan Jerman itu mengalami kekalahan. Ya, mengalami kekalahan. Kemudian sebagai hukuman atas kekalahannya, maka Prancis, Inggris dan juga Amerika minta kepada Turki Utsmani untuk melepaskan beberapa wilayahnya.
Nah, di antara negara-negara yang dilepas oleh Turki, totalnya jumlahnya 50 negara. Masya Allah ya, 50 negara ya mas sekalian. Nah, termasuk wilayah Syam ini dilepas oleh Turki. Dilepas oleh Turki, dijajah oleh dua negara, yaitu Inggris, dulu namanya Britania Raya, kemudian Prancis. Dijajah ya mas sekalian. Karena negeri ini negeri yang sangat-sangat kaya dan sangat-sangat istimewa, sekaligus tempat peradaban sejak ribuan tahun yang lalu, maka jamaah sekalian, negeri ini oleh mereka di kotak-kotak menjadi 4 negara supaya mudah dijajah. 4 negara tersebut adalah yaitu satu, wilayah Palestina yang tadi disebutkan oleh Ustadz Restu bahwa Palestina ini merupakan jantung dari wilayah Syam. Kemudian yang kedua ada wilayah Yordania atau kita kenal dengan Urdun. Kemudian ada wilayah yang namanya Syria atau Suria. Kemudian ada wilayah namanya Lebanon atau Lebanon. Sebagian wilayah Mesir, bagian gurun pasir yang bernama gurun pasir Sinai, itu juga masuk wilayah Syam jemaah sekalian. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Musa sebagai nabi pertama kali di sebuah bukit yang bernama Tursina. Di bukit Tursina itu ada sebuah lembah namanya Lembah Tua. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Musa sebagai nabi dan rasul. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa ta'ala, sebagian wilayah Turki juga ada sebuah provinsi distrik namanya Antokia. Ya, Antokia itu juga masuk wilayah Syam pada zaman dulu, itu masuk wilayah Syam jamaah sekalian. Ya, memang kalau secara fisik orang-orang Turki yang tinggal di negeri Antokia atau yang tinggal di distrik ataupun sekarang mungkin semacam kabupaten Antokia itu lebih mirip dengan orang-orang Palestina, orang-orang Suria dibandingkan dengan orang-orang Istanbul ataupun orang-orang Ankara. Saya pernah tinggal bersama dengan mereka orangnya baik-baik, mirip-mirip dengan orang-orang Palestina. Akhlaknya bagus jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang poin pertama yaitu kata kunci yang bernama Syam sudah bisa dipahami. Udah paham ibu-ibu? Ya, berapa negara tadi Bu? Syam itu? Ada berapa negara tadi? Ada 4. Dipecah menjadi 4 negara. Negara pertama apa namanya bapak-bapak? Kok masuk Turki sih? Ya, Palestina. Negara kedua namanya apa? Suria. 3 namanya apa? Yordania. 4 namanya apa? Lebanon. Nah itu dulu masuk wilayah Syam. Ya, wilayah Syam yang dipecah oleh Prancis dan Inggris menjadi 4 negara tadi. Termasuk sebagian wilayah Turki namanya Antokia, itu juga negeri Syam, dan sebagian wilayah Mesir namanya apa tadi? Gurun Sinai. Baik jemaah sekalian, bisa dipahami sampai sini Ibu-ibu? Bapak-bapak bisa dipahami? Jadi kalau disebut negeri Syam terbayang 4 negara tadi. Ya, jantungnya adalah Palestina dan jantungnya lagi adalah Al-Aqsa. Ya. Baik, kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita masuk pada kata kunci yang kedua, yaitu Yahudi dan Israel. Ya, Yahudi dan Israel. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu mungkin pernah mendengar seorang nabi yang diberi nama Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi siapa namanya bapak-bapak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dulu tinggal di sebuah wilayah namanya Babilonia. Babilonia tadi berada di wilayah mana? Sekarang Irak ya. Nah sekarang namanya wilayah Irak. Di situ beliau punya istri namanya Sarah. Beliau berdakwah di situ. Namun beliau menghadapi kesusahan dan kesulitan yang luar biasa. Beliau harus berhadapan dengan Raja Namrud. Raja Namrud yang tiap waktu memusuhi dakwah beliau. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Palestina, hijrahnya beliau.
Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, wa najjaynahu wa luton ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut. Lut itu keponakan Nabi Ibrahim yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Ustaz, bukannya Lut itu nabi? Iya, tapi nanti saat itu beliau masih menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim ya Mas kalian. Nah, diselamatkan mana? Diselamatkan ke sebuah negeri barokna fiha lil alamin, yang kami berkahi bagi alam semesta, yaitu negeri Syam, terkhususnya Palestina. Disitulah Nabi Ibrahim tinggal bersama dengan istrinya Sarah. Saat itu belum punya anak, dan ya beliau cuma berdua saja dengan keponakannya Lot. Tapi karena negeri ini negeri yang diberkahi, Allah pun memberkahi Nabi Ibrahim. Apa itu? Alhamdulillah beliau nikah lagi dengan istri keduanya, namanya siapa ibu-ibu? Hajar ya. Kenapa? Karena dapat keberkahan di negeri Syam. Bukan berarti kalau bapak istri suami ibu-ibu ke negeri Syam nanti nikah lagi, belum tentu ya. Ini berlaku bagi Nabi Ibrahim. Baik ya Mas kalian, menikah dengan Hajar, kemudian dari Hajar lahirlah seorang putra namanya Ismail alaihissalam, yang juga seorang nabi, yang nanti dibawa ke kota Makkah bersama dengannya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kemudian Ismail bersama dengan ibunya menemukan air Zam-Zam. Ya, ceritanya panjang, saya tidak ingin cerita di sini. Kemudian jemaah sekalian, istri pertama juga akhirnya hamil dan melahirkan seorang putra, namanya siapa bapak-bapak? Ishak. Ishak nabi apa bukan ibu-ibu? Nabi, baik. Kemudian Ishak ini punya putra namanya Yakub. Siapa namanya ibu-ibu? Yakub. Yakub ini orangnya soleh karena mungkin genetik ya. Karena mungkin keturunan bapaknya nabi, kakeknya nabi, dan Yakub juga nabi. Orangnya soleh, taat kepada Allah, kuat beribadah. Karena kesolehannya, orang-orang pada zamannya menyebut Yakub dengan Israel. Apa? Israel. Itu lakob, apa namanya, gelar. Kalau sekarang namanya wali Allah atau orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Udah dengar kalimat Israel? Baik. Nabi Yakub yang nama lainnya tadi gelarnya siapa namanya? Israel, itu punya 2 orang istri. Kakak beradik istrinya. Loh, boleh Ustaz menikah kakak beradik? Pada zaman dulu boleh. Pada zaman kita sekarang tidak boleh. Bapak-bapak tidak boleh menikahi adik istri ya, kalau masih menjadikan Mbak Yunya sebagai istri, nggak boleh. Lah kalau pengen nikah lagi gimana Ustaz? Nikah dengan teman istri aja Pak. Nggak boleh dengan adiknya istri atau mbaknya istri, nggak boleh ya. Nah, istri pertama memiliki 10 anak. Istri kedua memiliki 2 anak. Jadi total putranya Nabi Yakub berapa ibu-ibu? 12. Nah, dari 12 inilah jemaah sekalian, kemudian lahirlah namanya Qabailu Bani Israel, kabilah-kabilah Bani Israel. Bisa dipahami sampai sini? Anda mungkin pernah dengar Bani Israel. Nah ini. Kemudian istri kedua tadi punya 2 anak. Salah seorang anaknya juga seorang nabi yang sangat tampan. Namanya siapa ibu-ibu? Pasti hafal nih ibu-ibu. Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf nabi, bapaknya Yakub ya nabi, kakeknya Ishak ya nabi, enggak kakek laginya itu nabi yaitu Ibrahim alaihissalam. Nah, sementara dari istri pertama 10 anak tadi, Nabi Yakub memiliki seorang putra yang rodok bermasalah, namanya Yahuda. Yahuda inilah dalam sebagian riwayat dijelaskan dialah yang memprovokasi saudara-saudaranya untuk membunuh Nabi Yusuf ketika masih kecil. Dan pada akhirnya Nabi Yusuf dibunuh atau diapakan ibu-ibu? Dibuang kemana? Dibuang ke sumur. Yang memprovokasi itu si putra namanya Yahuda. Yahuda inilah yang menjadi bapak dan nenek moyangnya orang-orang Yahudi. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Udah kalimat Syam,
kemudian sudah kalimat Bani Israel, sudah juga orang-orang Yahudi. Baik jamaah sekalian. Nah, sekarang Palestina yang ini ya, yang agak hitam. Palestina itu apa Ustadz? Nah, tadi sudah saya jelaskan, ibu-ibu, bapak-bapak, Palestina tadi adalah salah satu negara Syam yang dikotak-kotak oleh Prancis sama Inggris. Nah, Palestina dulu itu luasnya begini Bu. Ini seperti ini luasnya Palestina. Dulu ketika awal-awal Prancis sama Inggris membagi wilayah Palestina, Syria, Lebanon sama Yordan. Nah, ada cerita ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Orang-orang Yahudi tahun 1900-an mengalami persekusi, mengalami kekerasan di Eropa sana. Karena mereka dikenal sebagai bangsa yang sombong, angkuh. Makanya orang-orang Eropa, orang-orang Nasrani marah sama mereka. Dipersekusi, diusir, dipukul, dibunuh. Mereka bingung mau kemana mereka ini karena gak punya negara. Akhirnya apa? Salah seorang pemimpin mereka namanya Theodore Herzl mengatakan, kita harus punya negara agar kita tidak diusir kemana-mana. Akhirnya apa? Awal mulanya mereka mencari-cari negara di daerah Afrika. Kira-kira ada gak negara yang bisa dijadikan sebagai negaranya Yahudi? Sampailah mereka ke Uganda, ke beberapa negara Afrika. Daerahnya subur, daerah sana jamaah sekalian. Tetapi ternyata tidak mendapatkan dukungan dari komunitas Yahudi sedunia. Terlalu jauh Afrika. Akhirnya Theodore Herzl mengotak-ngatik Taurat. Kemudian dia mengatakan, kita punya negara yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita, tanah nenek moyang kita, yaitu Palestina. Makanya apa? Mereka ini imigran dari berbagai negara, terutama Eropa, masuk ke wilayah Turki. Karena dulu Turki itu masih membawahi Palestina. Masuk disambut oleh orang-orang Turki, oleh orang-orang Palestina, monggo. Ya, karena mereka ini pengungsi yang terusir, di negaranya mereka diusir-usir, akhirnya disambut dengan baik-baik, dikasih makan dan lain sebagainya. Ternyata ada udang di balik bakwan, ya. Oh, di balik batu ya. Ada udang di balik batu. Mereka ternyata punya niatan lain, ingin menguasai Palestina. Maka Theodore Herzl yang disupport oleh pendiri Bank Dunia, dia itu kemudian datang ke Sultan Abdul Hamid sebagai khalifah terakhirnya Turki Utsmani. Beliau minta, khalifah, kami gak punya negara, ada negara yang ingin kami tempati yang merupakan warisan Tuhan untuk kami, yaitu Palestina. Berikan itu kepada kami, maka kami akan membayar semua hutang Turki. Karena pada saat itu Turki lagi terseok-seok gara-gara hutang. Maka jangan mudah berhutang ya. Nah jamaah sekalian, kemudian kami akan membangunkan rumah sakit terbaik, kami akan membangunkan kampus terbaik untuk Turki, dan kami akan membelikan kapal perang yang paling canggih dan paling kuat untuk Turki, asalkan Turki memberikan kepada kami Palestina. Sultan Abdul Hamid marah, beliau memukul meja. Dalam sebuah riwayat beliau pukul meja dan menunjuk Theodore Herzl. Theodore Herzl, Palestina bukan negara kamu, bukan negara nenek moyangku, dan bukan juga negara nenek moyang saya saja, tapi itu negerinya umat Islam yang diwakafkan sejak zamannya Khalifah Umar. Itu bukan punya saya. Umat Islam merebutnya dengan tumpah darah, dan saya tidak akan memberikan walaupun sejengkal untuk orang-orang Yahudi, ya, kecuali sudah tidak ada khilafah lagi di dunia ini. Saya tidak akan memberikannya. Theodore Herzl marah. Lain waktu dia datang lagi, sama tawarannya ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid. Akhirnya Theodore Herzl ini kerjasama dengan Inggris yang menjajah Palestina, minta supaya Inggris itu memperbolehkan mereka tinggal di situ. Oke, Inggris boleh. Kemudian jamaah sekalian, orang-orang Yahudi dari berbagai negara datang ke situ. Kemudian mereka membentuk namanya milisi, yaitu semacam gangster atau sekarang mungkin sekelas laskar. Untuk apa? Mereka ini ingin menguasai Palestina. Ibarat begini Bapak, ini ibarat ini ya, meja ini adalah Palestina. Awalnya mereka menyerang satu desa. Jadi geng-gengnya Turki ya, gengnya Yahudi ini menyerang satu kampung. Taruhlah misalkan Solo Raya ini adalah Palestina.
yang diserang pertama kali taruhlah misalkan daerah mana? Kadipiro misalkan, oke lah ya. Kemudian orang-orang sini ini apa namanya? Tohudan. Kemudian orang-orang Colomadu, kemudian orang-orang Sukoharjo, kemudian orang-orang Solo, orang-orang Boyolali, Sragen dan lain sebagainya, tidak peduli. Allah, itu urusan gangsternya Yahudi dengan orang-orang Kadipiro. Ternyata orang-orang Kadipiro dibantai, dibunuh, yang sisanya melarikan diri keluar, pindah ke Manahan, pindah ke Tohudan, pindah ke Colomadu, dan kampung mereka dikuasai oleh orang Yahudi. Yahudi meratakan dengan tanah, ya, diratakan. Lantas mereka mengkafling ulang, di kotak-kotak ulang di kafling, menerbitkan sertifikat baru. Hei orang Yahudi, dimanapun kamu berada, kalau ingin tinggal di sini sertifikatnya, silakan tinggal di Kadipiro, karena ini negeri Tuhan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita. Datanglah dari Swiss, datanglah dari Italia, datanglah dari Perancis, tinggal di situ. Berhenti tidak. Kemudian mereka menguasai Tohudan misalkan, ya. Colomadu dikuasai. Orang-orang Karanganyar sana dia membisu. Sragen juga demikian, Boyolali juga demikian, Solo juga demikian, orang-orang Sukoharjo juga demikian. Alah, itu urusan orang-orang Colomadu, nggak perlu diurus. Orang-orang Colomadu sama, dibunuh, dibantai, habis. Rumah mereka diratakan dengan tanah, pekarangan juga diratakan. Lantas mereka mengkafling dan menerbitkan sertifikat baru. Orang Yahudi, siapa yang mau tinggal di Colomadu, nih sertifikatnya. Datanglah dari Amerika, datanglah dari Cina, tinggal di situ jemaah sekalian. Terus demikian sampai 1948. 1948 berarti berapa tahun setelah kita merdeka, Ibu Bapak? 3 tahun setelah kita merdeka jemaah sekalian, orang-orang Yahudi menguasai 500 desa. Penduduknya dibunuh dan diusir, dan 50 kota. Lantas mereka ini mendeklarasikan sebuah negara, namanya negara Israel, atas dukungan Inggris. PBB pun datang dan PBB mengesahkan sah negara Israel. Itu awan cuma segini jemaah sekalian. Ini taruhlah meja ini Palestina, ya, segini mereka ini, ya, sama HP saya ini cuma segini. Ini masih kaum muslimin yang menguasai ini jemaah sekalian. Gaza, kemudian mana namanya, Beit Hanun, kemudian daerah sana, ya, Hebron dan lain sebagainya, ini masih dikuasai oleh kaum muslimin. Tetapi sekali lagi Israel tidak tinggal diam. Mereka terus menjajah dari hari ke hari. Coba next Mas, ada petanya kayaknya nih. Terus nah ini sekalian, yang merah tuh awal-awal Israel aja Mas sekalian datang, ya. Terus kemudian merah tahun 2023 nih, yang nomor 4 nih, peta terakhir nih, pas ada saya, yang merah banyak. Mereka menjajah terus sampai 2023. Yang merah itu Palestina yang dikuasai oleh Israel. Kemudian yang hijau itu petak sana namanya tepi barat. Kemudian yang kecil ini itu namanya Gaza, yang sekarang diserang habis-habisan. Yang kotanya lebih besar kota Solo jemaah sekalian. Baik, bisa dipahami sampai sini jemaah sekalian? Jadi saya bertanya, penduduk Palestina itu melawan penjajah atau melawan negara resmi? Melawan penjajah. Jadi mereka melawan penjajah. Makanya yang melawan Israel bukan Hamas saja. Hamas itu salah satu dari organisasi umat Islam. Masih banyak rakyat Palestina yang menyerang orang-orang Israel. Bukan sekedar umat Islam, orang-orang Kristen pun ikut menyerang Israel karena mereka telah menjajah negeri mereka. Begitu ceritanya jemaah sekalian. Ya, dari sini bisa dipahami. Itulah Palestina yang terjajah sampai sekarang. Biar ibu-ibu, bapak-bapak tahu bahwa ternyata Israel itu penjajah toh. Begitu tuh ceritanya. Baik, kalau sudah sekarang kita masuk pada next, naik ke atas tadi. Naik ke atas. Iya, terus naik dengan banyak. Oke. Baik, jemaah sekalian, nah sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Jadi poin pertama tentang beberapa istilah sudah saya jelaskan, mulai dari tadi apa namanya tadi? Asyam, kemudian Israel, kemudian apa lagi? Yahudi, kemudian Palestina, dan bagaimana sejarah berdirinya negara
Israel. Nah sekarang Ustaz, kalau begitu apa sih kelebihan Palestina, terkhususnya Al-Aqsa dibandingkan negara-negara lain, sehingga kita banyak membicarakan, sehingga teman-teman kita di Amal Cinta Al-Aqsa membentuk sebuah yayasan, dan sekarang bergerak dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ada apa sebenarnya? Baik jamaah sekalian, poin pertama, kenapa kita berbicara negeri Palestina? Negeri Palestina ini adalah negeri suci umat Islam yang ketiga setelah Makkah dan Madinah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa kita punya negeri suci, negeri ideologi kita, negeri akidah kita. Kalau Tauhudan Indonesia ini negeri biologis kita. Negeri ideologi kita, negeri suci kita itu ada 3. Yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah. Di dalamnya ada Masjidil Haram yang sholat di dalamnya berapa kali? 100.000 kali. Kemudian kita punya negeri kedua namanya Madinatul Munawwarah. Di dalamnya ada masjid, apa ibu-ibu namanya? Masjid Nabawi. Yang sholat di dalamnya berapa kali? 1000 kali, Masya Allah ya. Monggo ibu-ibu yang ingin berangkat umroh ya, selain untuk menabung, memberikan infak untuk Palestina juga boleh ya, untuk berdoa di sana, merasakan bagaimana sensasi ibadah di sana ya. Yang mau berangkat sama saya boleh juga Desember nanti ya. Baik jemaah sekalian, lanjut. Nah, kita ini dilupakan dengan negeri suci yang ketiga, namanya Syam. Syam ini punya satu masjid yang sangat bersejarah, masjid nomor 2 yang dibangun di dunia ini. Masjid yang pertama kali adalah Masjidil Haram. Masjid yang kedua namanya Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa ini dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Sholat di dalamnya sama dengan 500 kali dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid lainnya. Ini negeri yang sangat berbarokah jamaah sekalian. Baik, ini poin pertama. Negeri ini negeri sucinya umat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadits qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya Syam, anti sahwati min biladi. Wahai negeri Syam, engkau adalah bumi pilihanku. Ikhtartuki saffata min ibadi. Aku pilihkan hamba-hambaku yang terbaik untuk menempatimu wahai Syam. Dan ternyata kalau kita baca sejarah, para nabi, para rasul dan para ulama punya cerita di negeri Syam. Mungkin tinggal di situ, lahir di situ, menikah di situ, atau diangkat sebagai nabi di situ. Contohnya tadi, Nabi Ibrahim memang lahir di Babilonia, Irak, tapi beliau tinggal di Syam, di Palestina. Kedua anaknya lahir di situ, Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Kemudian cucunya Nabi Yakub lahir di situ. Nabi Yusuf juga lahir di situ. Nanti Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga lahir di negeri Syam. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Bunda Maryam di negeri Syam, dan di negeri Syam beliau diangkat menuju langit. Ya, itu juga di negeri Syam jamaah sekalian. Negeri yang luar biasa. Para ulama kita juga banyak yang hidup dan lahir di negeri Syam. Contohnya adalah Imam Asy-Syafi'i, yang madhab fikihnya banyak berkembang di Indonesia, yang pakai kunut, yang pakai usoli, itu madhabnya Imam Syafi'i. Beliau itu lahirnya di Gaza, yang sekarang lagi terjadi konflik jamaah sekalian. Nabi Muhammad SAW memang beliau itu lahir di Makkah, kemudian mendirikan pemerintahan Islam di kota Madinah, tapi beliau punya sejarah yang sangat istimewa dengan negeri Syam. Apa itu? Satu, beliau sholat selama kurang lebih 14 tahun, kiblatnya adalah Al-Aqsa. Sebelum beliau dipindahkan oleh Allah kemana? Ke Makkah, ke Ka'bah. 14 tahun jemaah sekalian. Padahal Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Nabi 23 tahun. 23 kurang 14, 9. Berarti beliau menghadap ke Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa selama 14 tahun. Sementara menghadap ke Makkah dalam waktu 9 tahun. Hanya dalam waktu 9 tahun jemaah sekalian. Yang kedua, Nabi Muhammad Isra-nya dijalankan oleh Allah pada malam Isra dan Mi'raj itu menuju Al-Aqsa. Di situ beliau mengimami arwahnya para nabi. Kemudian dari situ Mi'raj menuju Sidratul Muntaha untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Itu titik tolaknya di Al-Aqsa jemaah sekalian. Ini negeri suci kita, negeri yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sebelum
kaum muslimin menguasai negeri Syam, negeri Palestina, Rasulullah sudah menyemangati para sahabat untuk bisa tinggal di negeri Syam, hidup di sana dan merebutnya kepangkuan Islam. Dulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, negeri Syam itu dikuasai oleh Romawi Kristen, Bizantium Raya. Tapi Nabi Muhammad sudah membangkitkan semangat para sahabat agar mereka mau tinggal dan menaklukkan negeri Syam. Contoh tadi ya, beliau mendoakan keberkahan negeri Syam sampai 3 kali. Padahal saat itu negeri Syam masih dikuasai oleh Romawi Kristen. Bahkan ketika ada salah seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Hawalah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kalau Anda telah wafat, nanti saya tinggal di mana? Apakah saya masih di Madinah, ataukah saya tinggal di kota Makkah, ataukah misalkan di Solo misalkan?" Oh enggak, Solo enggak disebutin. Ya, apa jawaban Nabi? "Mas, tinggal di negeri Syam ya. Tinggal di negeri Syam." "Ya Rasulullah, kenapa harus di negeri Syam? Enggak di Madinah, enggak di Makkah, apalagi di Tehudan?" Ya, apa jawaban Nabi? "Inni ra'aitu malaikatar rahman basitatan ajnihataha 'alaiha." Saya melihat malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas bumi Syam. Masya Allah. Padahal pada saat itu negeri Syam masih dikuasai oleh orang-orang non muslim. Ya, ini luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW itu semangat untuk menguasai negeri Syam. Nanti kalau ada waktu saya cerita. Nabi Muhammad sampai melakukan berbagai macam cara supaya Palestina jatuh di pangkuan kaum muslimin. Baik jemaah sekalian, itu poin pertama. Yang kedua, negeri Syam neraca penentu baik buruknya umat Islam. Penduduk negeri Syam dan negeri Syam itu tanda neraca barometer, alat ukur untuk menentukan kita ini baik atau buruk. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khairu fikum." Kalau penduduk negeri Syam itu rusak, maka tidak tersisa kebaikan umat Islam. Kalau orang-orang Syam rusak akhlaknya, maka umat Islam di negeri lain termasuk Indonesia lebih rusak. Sama riwayat lain mengatakan, "Idza fasadat asy-Syamu." Kalau negeri Syam itu hancur, fala khairu fikum, maka tidak ada kebaikan lagi di tengah umat Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya itu pernah ke sana. Dulu saya itu bingung, kenapa ya yang menjadi barometer baik buruknya manusia itu negeri Syam, bukan orang Madinah, bukan orang Makkah, bukan kita juga orang Solo ya. Subhanallah, ketika saya sampai di sana, saya berjumpa dengan mereka. Orang-orang Syam itu lebih nyolo daripada orang Solo. Kata orang-orang, di antara sekian suku yang paling lembut di Indonesia ini suku Jawa. Dan suku Jawa yang paling lembut itu adanya di 2 kota, Solo sama Jogja. Katanya begitu sih ya. Santun, sopan. Begitu saya ketemu dengan orang-orang Syam, Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang santun, sopan. Mereka ini bukan orang yang pintar meminta-minta, nanti tanya Ustadz. Mereka bukan orang yang pintar minta-minta sekali, betul. Enggak minta-minta, enggak. Tetapi mereka adalah orang yang mampu menjaga harga diri, dan mereka meniatkan tinggal di negeri Syam untuk menjaga Al-Aqsa. Sebenarnya negara-negara Arab sudah menawarkan kepada orang-orang Gaza, kalau kalian ingin keluar gak apa-apa, tinggal di Mesir atau tinggal di mana, kami bangunkan pemukiman, kami bangunkan perumahan yang mewah, yang istimewa. Udah, daripada di Gaza setiap hari kalian diserang, mati, ayo keluar aja ke negeri kami. Tapi mereka tidak mau memilih tawaran tersebut. Kenapa? Mereka memilih untuk menjaga Al-Aqsa. Mereka memilih untuk mewakili kita umat Islam menjaga negeri suci kita yang ketiga. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Ahlus Syam," penduduk negeri Syam itu, "wa azwajuhum," dan istri-istri mereka, "wa dzurriyyatuhum," kemudian anak-anak mereka, "wa abiduhum wa imauhum," budak laki, budak perempuan mereka, "murabituna fi sabilillah." Mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Tinggal saja di situ, mereka dicatat sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Maka mereka tidak mau keluar. Mereka ingin bertahan di situ. Selain menjaga negeri mereka, mereka juga ingin menjaga Al-Aqsa. Mereka ingin menjaga kiblat pertama umat Islam. Ya, ada tawaran ibu-ibu, ayo keluar sajalah. Mereka nggak mau, karena itu negeri mereka. Kalau mereka keluar, sama dengan menyerah kepada penjajah. Baik, jadi itu ya.
Ya, mereka ini orang luar biasa. Masih banyak sebenarnya kisahnya, cuma waktu sedikit. Terus berikutnya jemaah sekalian, langsung nomor 4. Kenapa kita berbicara negeri Syam? Karena kejayaan Islam ada di negeri Syam. Kejayaan Islam di akhir zaman itu ada di negeri Syam. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah nggak mendengar Imam Mahdi? Pernah dengar, Bu? Imam Mahdi itu siapa, Bu? Pernah lihat profil Facebooknya mungkin? Oh, betul ya. Imam Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad SAW dari cucu beliau yaitu Al Hasan yang akan muncul di akhir zaman, yang memimpin semua umat Islam di muka bumi ini. Orangnya soleh, orangnya apik, orangnya tampan. Kata Rasul, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi namanya Muhammad ibnu Abdullah atau Ahmad ibnu Abdullah. Kemudian hidungnya mancung, kulitnya putih, kemudian mengisi bumi ini dengan penuh keadilan, sebagaimana bumi ini sebelum beliau muncul dipenuhi dengan berbagai macam kedoliman. Beliau nanti akan memimpin semua umat Islam, dan Rasulullah bersabda, datangilah Imam Mahdi, berbaiatlah kepada dia walaupun kalian merangkak di atas salju. Nah ibu-ibu, Imam Mahdi itu lahir di kota Madinah, kemudian dibaiat di kota Makkah, lalu tinggal di negeri Syam, Palestina sama Damaskus, Suriah. Tinggal di sana, yang nanti beliau akan memimpin umat Islam sehingga terjadi perang yang sangat dahsyat melawan orang-orang Nasrani. Dalam agama mereka, mereka juga meyakini perang ini perang akhir zaman. Mereka menyebutnya dengan Armageddon. Apa, Bu? Pernah dengar atau pernah nonton filmnya? Ya. Artinya perang. Megiddo itu sebuah lembah yang hari ini ada di wilayah Palestina. Jadi orang Kristen meyakini sebelum kiamat terjadi akan ada perang mahdasyat yang kejadiannya di sebuah lembah namanya Megiddo, maka mereka menyebut itu sebagai Armageddon. Ternyata keyakinan yang sama ada dalam umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, umat Islam akan berperang di akhir zaman dipimpin oleh Imam Mahdi. Perang itu namanya Al-Malhamah Al-Kubra, perang semesta, dan perang itu terjadinya di Dabiq. Dabiq itu sekarang masuk wilayah Suriah. Suriah sama Palestina itu sama-sama wilayah Syam yang berdekatan, jamaah sekalian. Umat Islam menang dipimpin oleh Imam Mahdi. Kemudian di situ juga Nabi Isa alaihi salam akan turun. Saya tanya ibu-ibu, Nabi Isa udah wafat atau masih hidup, ibu-ibu? Di mana sekarang? Di mana? Di mana Nabi Isa sekarang? Kok nggak pernah ketemu saya? Katanya masih hidup. Di mana, Pak? Di langit. Tadi kan sudah saya ceritakan. Beliau diangkat di langit, diangkatnya dari bumi Palestina. Diangkat di usia 33 tahun. Dan nanti akan turun pada usia yang sama, 33 tahun. Masya Allah, ternyata orang di langit itu nggak mengalami dan mengurangi, nggak bertambah dan nggak berkurang usianya. 33 tahun naik, udah ribuan tahun yang lalu, turun nanti juga usia 33 tahun. Rasulullah pernah bersabda, beliau turunnya di Menara Putih, timur kota Damaskus. Damaskus, Damaskus, Syam. Bukan timur Tirtonadi, itu Syekh Zaid ya, Masjid Zaid ya. Ada Menara Putihnya, ada sih, tapi bukan di sana. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengar Dajjal? Atau setiap hari kita membaca doa wa min syarri fitnatil masihid Dajjal? Dajjal itu tidak ada yang mampu mengalahkannya. Hatta Imam Mahdi harus bersembunyi, karena Dajjal itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa membunuh Dajjal itu di mana? Membunuhnya di Palestina, di sebuah kota namanya Babulot, sekarang namanya Siti Lot. Ya, itu ada di wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel. Masya Allah, ternyata Palestina ini menyimpan berbagai macam peristiwa, baik pada zaman dulu maupun di akhir zaman nanti, jamaah sekalian. Nah, dan yang terakhir, jamaah sekalian, kenapa kita peduli dengan Palestina? Jamaah sekalian, dari sisi agama kita adalah apa? Sesungguhnya kita ini bersaudara. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa umat Islam seperti satu tubuh.
Kalau ada salah satu anggota tubuh kita ini terkilir atau mungkin patah jari kaki kita, maka kita nggak nyaman beraktivitas, makan saja tidak berhasrat. Sama jamaah sekalian, kalau ada kaum muslimin dimanapun mereka berada, terutama Palestina, mereka terjajah, seharusnya kita ini peduli, karena agama kita ini adalah agama peduli. Tidak peduli tidak ada agamanya, kata Rasulullah SAW. Saya ulangi, agama kita atau iman kita ini adalah kepedulian. Kita tidak peduli, maka keimanan kita tergadaikan. Kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, Allah berjanji pasti akan membantu kita di saat kita kesusahan. Tapi kalau sebaliknya kita tidak peduli, maka Allah tidak akan peduli kepada kita di saat kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, apa sabda beliau? Man khadalam ro'an musliman, siapa yang menelantarkan seorang muslim, satu muslim terlantar, kita mampu untuk membelanya, tapi kita tidak mau untuk membelanya, maka khadalahullah, Allah pasti akan menelantarkan dia di saat dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, barang siapa yang menelantarkan satu orang muslim, satu aja, apalagi satu bangsa, apalagi jumlah kaum orang-orang di Gaza 2 juta lebih, yang terbunuh, yang meninggal sudah 15 ribu. Masih ada jutaan yang tinggal di kem-kem pengungsian. Mereka tinggal di reruntuhan bangunan, sementara sekarang sudah masuk musim dingin. Kalau kita nggak peduli, maka Allah akan menelantarkan kita di saat kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah, kalau kita peduli dengan seorang muslim, kita bantu dia di saat kehormatannya diinjak-injak, harga dirinya dinodai, kita bantu. Rasul berjanji, illa nasarahullah, Allah pasti akan membantu dia di saat dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, mungkin selama ini kita punya masalah tidak selesai-selesai. Siapa tahu kita belum begitu peduli dengan derita dialami oleh kaum muslimin. Boleh jadi juga kita punya banyak masalah dan alhamdulillah semua masalah mudah teratasi. Boleh jadi karena infak kita 200 ribu, 1 juta untuk membantu kaum muslimin yang menderita, termasuk saudara kita di Palestina. Karena itu janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang Palestina, mereka adalah orang yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Makanya kenapa Bung Karno saat beliau menjadi presiden selalu mengingatkan urusan Palestina. Bahkan beliau pernah berpidato 1962, apa pidatonya? Selama kemerdekaan bangsa Palestina tidak diberikan kepada bangsa Palestina, maka selama itu juga Indonesia berdiri bersama dengan bangsa Palestina. Subhanallah jamaah sekalian. Bapak Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau mendukung penuh kemerdekaan Palestina karena menganggap Palestina itu bagian daripada negeri dan masa depan umat Islam jemaah sekalian. Ini yang perlu kita sampaikan ma'asyiral muslimin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Anda bertanya, Ustadz, kenapa sih kita peduli Palestina? Salah satunya agar Allah peduli dengan kita, agar masa depan kita dan anak-anak kita juga cerah. Karena kalau kita peduli, Allah akan peduli dengan kita. Apalagi membantu Palestina, itu keberkahannya luar biasa. Ibu-ibu, ada uang 1 juta untuk membantu yang lain dan 1 juta untuk membantu Palestina, maka untuk membantu Palestina saya berani mengatakan lebih berbarokah. Karena itu kita membantu kaum muslimin menjaga negeri suci kita, kiblat pertama Nabi kita Muhammad SAW. Lebih banyak keberkahannya karena di sana terkumpul orang-orang yang terbaik. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, Asyam, negeri Syam, darul abror, aqru daril abror, tempat tinggalnya orang-orang yang baik. Dan sampai sekarang Gaza terutama banyak hufadul Quran, banyak para kiai, banyak para ulama jamaah sekalian. Jadi kalau kita bantu mereka, kita telah membantu para ulama, kita telah membantu para hafidul Quran. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, kalau kita punya dana, misalkan taruhlah kita punya uang 2 juta, ya, ada orang yang meminta di satu tempat, kemudian di satu tempat ada orang minta juga, maka pilihlah orang yang paling bertakwa untuk kalian berikan harta kalian.
Rasul pernah bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan bergaul kecuali dengan orang beriman, dan jangan ada yang memakan hartamu kecuali orang yang bertakwa. Orang-orang Gaza, saya berjumpa dengan mereka, hidup bersama dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pejuang, mereka para mujahidin, ada ulamanya jemaah sekalian. Hampir tiap bulan satu desa itu bisa meluluskan 10 sampai 30 hafidul Quran. Jemaah sekalian, Anda lihat mungkin di video-video ya, mungkin bisa ditampilkan. Mereka itu sambil di operasi baca Al-Quran jemaah sekalian. Kalau ngomong itu pakai bahasa Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran hidup bersama dengan mereka. Sementara orang-orang yang hidup bersama Al-Quran itu keluarga Allah. Rasulullah pernah bersabda, di bumi ini Allah punya keluarga. Siapa keluarga Allah? Orang-orang ahlul Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Dan di Palestina, terutama Gaza, itu banyak para penghafal Quran. Jadi kalau kita peduli dengan mereka, berarti kita peduli dengan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah sangat senang karena kita peduli dengan keluarganya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Barakallahu fiikum ajma'in. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, waktu saya serahkan kepada beliau.